Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Zahra Nabila untuk menjelaskan tutorial QGIS lanjutan. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagian interpolasi. Saya jelaskan dulu sedikit ya. Interpolasi adalah proses pencarian dan perhitungan suatu nilai dengan cara menghubungkan titik data diskrit sehingga bisa mendapatkan perkiraan titik data di antara titik-titik yang diberikan. Tapi biasanya kan kita hitung secara manual nih. Nah ini sekarang kita lakukan menggunakan software QGIS. Oke, kita masuk aja langsung ke tutorialnya. Pertama-tama siapkan dulu semua file yang dibutuhkan, yaitu klip datanya, klip data parameter. Di sini saya punya banyak ya. Teman-teman juga kan punya banyak nih. Habis gitu ya siapkan data SHP dari pulau kalian masing-masing. Di sini saya ada administrasi. Administrasi itu saya tambahkan untuk garis seperti batas negara sama garis pantai ya. Habis itu saya punya pulau, punya ekosistem. Di sini ada padang lamun sama terumbu karang, lalu ada zonasi. Lalu ada dua batasan yang saya miliki. Karena wilayah saya kecil di Laut Banda, jadi saya buat dua batasan. Ini batasan yang kecil, sama ini batasan yang besar. Kenapa buat dua? Karena wilayah yang kecil, jadi si parameternya ini nggak masuk kalau misalkan cuman kecil doang gitu. Oke, yang mau kita interpolasi pertama itu contohnya saya arus nih. Ini kan bisa dilihat ya, nggak sampai masuk kan si data arusnya ke Laut Banda yang saya punya. Maka dari itu kan dilakukan interpolasi biar si datanya ini bisa masuk ke yang saya pengen. Cara interpolasi yang pertama kita siapkan dulu processing toolbox-nya. Dan kalau processing toolbox-nya nggak ada, kalian bisa klik view, panels, nah ini. Kalian aktifkan processing toolbox-nya, maka akan muncul seperti yang saya punya ini. Oke, selanjutnya interpolasi yang pertama kita klik interpolasi. Nah, di sini ada IDW. Kita buka IDW. Ini ada vector layer. Kalian pilih apa yang mau kalian interpolasi. Arus. Oke, boleh arus masukin. Ini kecepatan. Karena kan yang diinterpolasinya kecepatan. Terus kita klik use Z coordinate. Kenapa? Karena kan si kecepatan ini letaknya ada di Z kan. Kalau X itu longitude, Y itu latitude, dan Z-nya kecepatan. Kalau udah klik plus, scroll ke bawah, distance coefficient-nya kita bisa diamin aja. Lalu ini extend-nya mau kita extend-nya sebatasnya kayak gimana. Di sini saya pakai use layer extend. Pilih di sini saya pilih batas Laut Banda 2. Maksudnya itu, saya mau interpolasi batasannya cuman sampai batas Laut Banda 2 atau sampai si batas yang besar ini. Ya kalian kan juga buatkan batasannya segimana, nah kalian bisa pilih batasan kalian. Terus kalau udah kita oke. Nah ini rows-nya atau barisnya ini bisa kalian sesuaikan juga keinginan kalian. Dan si rows ini kalau misalkan kita ketik semakin besar nilainya, maka nanti hasilnya akan semakin smooth. Kita buktikan aja ya biar kalian gak bingung. Nih contohnya rowsnya 13, hanya 13 doang. Kita langsung run. Oh iya, ini mau save di mana? Kalian mau save langsung atau temporary file? Di sini saya pakai temporary file biar kalau misalkan ada salah-salah ya bisa langsung dihapus aja di layernya, nggak usah hapus dari directory kita. Jadi kita langsung run. Nah bisa kalian lihat nih, si pixelnya masih gede-gede banget kan? Tuh, si gede. Nah, coba kita bandingkan dengan kalau misalkan si rows-nya besar. Kita run lagi ya, ini kan arus, kecepatan. Oke, coba kita ini jadi 200 misalkan. Kolomnya juga, si columns-nya ini bakal terubah otomatis. Ini saya temporary juga, langsung run.
Nah, bisa terlihat ya, ini kan lebih smooth ya. Walaupun masih terlihat misalkan si pixelnya yang kotak-kotaknya, tapi kan ini lebih baik. Nah, kalau misalkan saya tadi si barisnya kasih 500 misalkan, pasti lebih smooth lagi. Cuman bakal kinerja gigitnya semakin berat aja. Oke, menurut saya udah cukup ya 200. Nah, ini kan interpolasi yang tidak terpakai karena pixelnya masih besar ya, langsung di remove aja. Oke, nah kita kan pakai yang ini. Nah, terus biar warnanya terlihat, klik kanan, properties, ganti menjadi single band residue color. Nah, di sini kalian bisa lihat nih ada perbedaan kan. Si colornya juga ya bisa kalian sesuaikan maunya gimana. Berarti ini kan arusnya semakin besar menjadi warna biru. Kita rubah deh. Oke, kita coba apply. Oke, ini hasilnya. Arusnya 0,3 kan semakin besar, maka arusnya di sini berarti lebih besar nih daripada yang merah-merah ini. Oke, karena di wilayah kita hasilnya cuma segini doang nih. Cenderung warna 0,2 berarti. Nah, kita juga kan pengen tahu nih si konturnya seperti apa, karena kalau gini doang kan kita cuma bisa narka-narka kira-kira berapa kan nilainya. Cara konturnya, kalian tinggal ke GDAL, klik 2 kali, cari raster extraction. Nah, di sini ada kontur. Klik 2 kali. Nah, pilih apa yang mau kalian kontur. Di sini kan tadi interpolated ya, yang ini nih. Kita masukkan, bandnya diemin, intervalnya. Untuk intervalnya, kalian lihat nih, ini kan bedanya cuma 0,1 gitu ya, 0,01 lah. Kita masukkan 0,01 di sini. 1. Oke, ini diemin semuanya. Ini kita save temporary dulu. Oke, udah masuk ya ini, walaupun sedikit ya, ada ya. Masuk garis. Nah, cuman misal pengen lebih kecil lagi, ya kalian bisa kontur ulang. Pengen lebih banyak maksudnya garisnya. Kan tadi 0,01, coba kita ganti 0,0001. Kita run. Oke, di sini terlalu banyak ya garisnya. Kalau terlalu banyak ini juga nggak bagus sih karena kan pusing ya. Jadi saya pilih yang pertama aja, nggak apa-apa walaupun sedikit, tapi kan ada gitu. Terus yang nggak penting atau nggak kita mau pakai ya hapus. Terus ini contours-nya klik kanan, properties. Maksudnya pengen kita ada labelsnya klik single label. Nah, udah muncul, ini fontnya bisa ganti sesuka kita. Ini TNR. Oke, jangan lupa ini ganti ke value-nya jadi LF ya, elevation. Kan tadi kita pilih elevation juga. Terus baru apply. Nih, berarti yang di sini tuh 0,27 arusnya. Oke. Nah, ini kalau mau terlihat besar. Kalau ada data yang kayak gini ya nggak apa-apa, emang nggak bisa diganti juga. Udah, cuman gitu doang sih sebetulnya. Kita ganti namanya. Ini kan arus. Ini interpolate arus juga. Oke, karena ini masih masih temporary kan, kita save.
Kita masukkan ke file yang kalian pengen. Ini juga sama ya, kita save. Ini yang nggak penting kita remove. Oke. Karena ternyata nggak kelihatan ya. Oke. Dan kalian juga bisa membuat grup. Klik kanan, grup selected. Nah, ini untuk misalkan interpolasi dan kontur. Oke, kalian nanti interpolasi semuanya ya, baik dari arus, PO4, pH, NO3, DO, dan lain sebagainya. Oke, cukup segitu aja tutorialnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan di kelas. Jangan lupa juga untuk interpolasi semua parameternya. Oke?